Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam New Millennial. Halo, ketemu lagi di kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Hari ini merupakan hari kedua kalian masuk di tahun ajaran baru. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 1 baru yang memasuki tahun ini dan bergabung di SDN Wage 2, dan kepada anak-anakku yang duduk di kelas 2 sampai dengan kelas 6, selamat, kalian telah masuk di tingkat yang baru, satu tingkat lebih tinggi dari tahun yang kemarin. Rekan anakku semuanya dan Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati, kegiatan MPLS hari ini merupakan kegiatan MPLS untuk bidang studi teknologi informasi dan komunikasi atau biasa dengan pelajaran komputer. Bapak Ibu semuanya, di dalam pelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, pada umumnya kita akan menggunakan perangkat komputer. Namun tidak karena sesuatu hal dengan adanya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM di tahun ini, maka kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau pelajaran komputer untuk sementara dilakukan secara daring atau secara online. Nah, untuk itu, bagi Bapak Ibu atau putra-putriku yang belum tersedia perangkat komputer di rumah atau laptop, bisa mempergunakan perangkat ponsel atau perangkat HP. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menambahkan akun pada HP. Jadi pastikan kalian semua dan Bapak Ibu wali murid kelas 1 putra-putrinya telah memiliki akun atau telah memiliki email dengan nama pemilik email adalah nama putra-putrinya. Nah, bagaimana kalau misalnya nama putra-putrinya masih berusia di bawah umur? Nama emailnya boleh nama yang lain, mungkin orang tuanya, tapi nama pemiliknya harus menggunakan nama siswa itu sendiri. Tujuannya apa? Biar untuk memudahkan kita mendeteksi atau mengelola penilaian nanti pada saat di akhir semester. Khusus untuk kelas 6 tidak perlu mengganti email karena sudah mendapatkan email dengan domain belajar ID. Nah, yang kedua nanti kita akan menambahkan atau belajar bagaimana menambahkan akun pada laptop sama. Jadi kalian menggunakan HP, nanti akunnya ditambahkan di HP atau disinkronkan di HP. Yang menggunakan laptop, nanti akunnya ditambahkan di laptop. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita bergabung di Google Classroom. Nah, karena kita menggunakan fasilitas daring atau sistem daring pada pembelajaran kali ini, maka nanti kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom saat kita belajar pelajaran TIK. Nah, ada dua materi di dalam kita belajar bergabung di Google Classroom, yaitu dengan menggunakan perangkat HP dan menggunakan perangkat laptop. Tapi ingat, pastikan kalau sudah menggunakan perangkat laptop, tetap gunakan laptop. Kalau di HP nanti untuk monitor saja. Nah, Bapak Ibu semuanya serta anakku tercinta, untuk menyaksikan video ini pastikan saksikan sampai tuntas, karena nanti di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, kita mulai. Materi yang pertama adalah menambahkan akun pada HP atau ponsel. Oke, untuk itu silahkan simak video berikut ini. Untuk menambahkan akun baru pada perangkat atau ponsel pintar kita, pastikan kita sudah memiliki akun atau sudah memiliki email pada aplikasi ponsel kita. Karena pada umumnya ponsel yang kita gunakan sekarang adalah berbasis sistem Android. Oke, kita mulai.
Karena akun biasanya berkaitan langsung dengan email yang menjadi kunci pokoknya, maka kita masuk pada ponsel kita dengan menggunakan ikon email. Misalnya seperti ini. Jika sudah terbuka, silakan masuk atau klik ikon yang ada di pojok kanan atas. Silakan dibuka. Nah, di situ kalau sudah terisi akun yang lain, tentunya sudah terdaftar akun-akun semuanya. Namun jika belum, kita harus memasukkan akun kita dulu melalui fasilitas yang ada pada akun kita, yaitu pada add another account. Silakan dibuka. Kemudian pilih Google. Ketika Google kita klik, maka Google akan mencari informasi pada ponsel kita untuk memastikan bahwa ponsel yang kita pegang adalah milik kita dengan memasukkan PIN atau sandi yang pernah kita buat. Misalnya kita masukkan sandinya, kemudian pilih down. Tunggu sampai dengan proses pemeriksaan selesai. Kemudian Google akan meminta kita untuk memasukkan email yang sudah aktif atau yang sudah kita buat. Misalnya kita masukkan emailnya adalah belajar TIK tahun 2021. Jika sudah, silahkan klik next. Next ada di bawah. Tunggu beberapa saat sampai dengan memastikan akun yang kita buat sudah terdaftar di Gmail. Kemudian kita tinggal memasukkan password atau kata kunci pada perangkat kita pada kolom yang telah tersedia. Misalnya untuk akun belajar yang sedang kita buat hari ini, kita gunakan kata kunci atau sandi belajar. Atau untuk memudahkan, silahkan berikan tanda checklist pada kotak yang telah sediakan sehingga password bisa kita baca dan untuk memastikan password tidak salah. Belajar 1 2 3 4 5. Kalau sudah, boleh klik next. Tunggu proses sampai selesai. Jika sudah, geser ke bawah. Ada tertulis yes I am untuk memastikan bahwa ini adalah kita yang membuka dan betul-betul milik kita. Tinggal klik yes I am. Oke, ada permintaan persetujuan, klik agree atau I agree atau saya setuju. Email sudah terbuka dan sudah masuk. Coba kita cek, betulkah email yang sudah kita buat tadi benar-benar masuk pada perangkat kita dengan cara yang sama. Klik pojok tanda ikon atau ikon email kita atau ikon akun kita buka untuk memastikan bahwa akun yang kita buat sudah terdaftar. Kita coba cek ke bawah. Nah, ternyata akun yang kita buat sudah masuk di sini. Belajar TIK. Nah, itu tadi bagaimana kita menambahkan akun kita di HP ya. Jadi pastikan HP kalian semua akunnya sudah terkait atau terpaut di dalam ponsel kalian. Jadi itu adalah materi tadi, mensinkronkan atau menggabungkan akun kita ke dalam HP kita. Nah, pastikan HP itu tidak diubah-ubah akunnya, boleh menambahkan akun yang lain, boleh.
Pertanyaannya, apakah di HP itu bisa lebih dari satu akun? Jawabannya adalah bisa. Oke, berikutnya yang kedua, kita masuk bagaimana kalau kita menggunakan laptop. Yuk kita simak sama-sama bagaimana kita menambahkan akun kita di perangkat laptop. Oke. Untuk menambahkan akun atau mengkaitkan akun Google pada perangkat personal komputer atau pada laptop atau juga pada komputer tower, caranya lebih mudah dan lebih simpel daripada kita menautkan akun dengan menggunakan ponsel. Ketika kita sudah membuka akun Google yang telah kita miliki sebelumnya di perangkat komputer, silahkan sekarang pilih ikon yang paling atas, pojok kanan atas, ikon Google kita. Pilih ikonnya, kemudian geser ke bawah, pilih add, atau mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia pilih tambahkan. Google akan memberikan atau menawarkan pada kita warna tema yang kita inginkan. Misalnya saja saya pakai tema warna biru ini ya, tinggal kita tambahkan saja misalnya akun belajar BIK, kemudian klik down, kemudian kita diarahkan pada satu tampilan baru, get start. Karena sudah mempunyai akun, tinggal pilih sign in. Masukkan akun yang akan kita tautkan pada perangkat kita. Misalnya kita sudah membuat belajar 2021@gmail.com. Kemudian klik berikutnya. Seperti biasa, Google akan melakukan deteksi atau meriksa apakah akun yang kita buat sudah terdaftar. Jika sudah, kita akan diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat. Dan untuk memudahkan kita membaca password, lebih baik meskipun privasi ya, nanti untuk diri sendiri aja, tampilkan sandi. Misalnya kita ketik sandinya belajar belajar 1 2 3 4 5 untuk passwordnya. Jika tidak kita tampilkan passwordnya, maka akan terketik bentuk titik-titik. Kalau sudah, klik berikutnya. Tunggu memverifikasi selesai, kemudian pilih konfirmasi. Kemudian pilih yes I am. Nah, sekarang akun baru sudah tertaut atau terkait di dalam perangkat kita, yaitu perangkat laptop, personal komputer, ataupun komputer tower. Bisa kita cek dari awal, dari kita memasukkan akun baru tadi. Misalnya dari sini kita cek apakah akun sudah masuk. Ya, sudah masuk, adalah belajar. Nah, kita sudah mengkaitkan atau mensinkronkan akun kita di HP maupun di laptop. Sudah dicoba semua ya, silahkan dicek kalau sudah bisa. Nah, sekarang saatnya kita masuk materi berikutnya, yaitu bergabung di Google Classroom. Untuk sementara Google Classroom panduannya kita berikan kepada kawan-kawan atau kita semua yang menggunakan ponsel. Bagaimana caranya? Yuk simak tayangan berikut ini.
Untuk bergabung di Google Classroom, pastikan kita sudah memasang aplikasi Google Classroom pada ponsel kita. Sedikit beda dengan menggunakan laptop atau komputer, kita tidak perlu memasang. Namun jika menggunakan ponsel atau HP, kita wajib memasangnya. Bentuk ikon Google Classroom adalah seperti ini. Jika belum terpasang, silahkan mengunduh melalui Play Store di HP yang ada, yang sering kita gunakan atau saat ini sedang dipergunakan. Play Store-nya dari sini. Tinggal dibuka, kemudian cari Google Classroom. Jika sudah, maka Google Classroom siap untuk dipergunakan. Caranya, buka aplikasi Google Classroom sampai betul-betul terbuka. Biasanya saat kita membuka dan belum pernah masuk sama sekali dalam Google Classroom, maka Google Classroom dalam kondisi putih, belum ada kelas yang bergabung. Tapi jika sebelumnya pernah dipergunakan bergabung, mungkin ponselnya pernah dipergunakan dengan menggunakan akun yang lain, contohnya seperti ini, berarti aplikasi atau ponsel kita pernah dipergunakan, namun tidak sesuai dengan akun yang kita pergunakan. Akun bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, kita akan mencoba bergabung dengan menggunakan akun kita sendiri, maka kita harus menggantinya terlebih dahulu. Ikon pojok kanan atas kita klik, kemudian kita pilih akun kita sendiri. Misalnya kita pilih yang Rudi Mulyanto yang menggunakan email belajar2021@gmail.com. Yang ini kita klik. Nah, masih belum ada kelas dan kita siap untuk bergabung di kelas. Bagaimana cara bergabungnya? Lihat di pojok kanan bawah ada plus, tinggal dipilih, diklik plusnya. Kemudian di bawah lagi ada dua pilihan, ada create class dan join class. Karena kita akan bergabung, maka pilih join class. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kita akan bergabung di salah satu kelas yang ada di kelas TIK. Misalnya kelasnya adalah kelas trial dengan menggunakan kode kelas 4M4Y. Kemudian ini kode kelasnya. Nah, kita tinggal masukkan aja kode kelas tersebut. Jika mendapatkannya dari email bisa tinggal di copy, tapi jika mungkin mendapatkannya dari informasi dari teman atau yang lainnya boleh diketik. Ingat, mengetiknya tidak boleh salah dan harus betul-betul sesuai dengan yang ada di dalam kode tersebut. Oke, kita masukkan kode sesuai yang saya tampilkan di layar. Ada M, kemudian 4, kemudian YY, A, kemudian 2, kemudian K. Ini tidak boleh salah. Kalau huruf kecil ketik huruf kecil, huruf besar diketik juga huruf besar. Jika sudah, saya tutup dulu. Tinggal klik join. Nah, proses menuju kelas. Oke, kelas sudah kita temukan dan kita sudah siap bergabung. Di dalam kelas ada beberapa yang perlu kita ketahui. Satu, ada stream. Stream ini sama dengan forum atau biasa disebut dengan beranda, merupakan tempat untuk menyampaikan informasi apapun atau berdiskusi oleh warga kelas. Misalnya kita bisa buka di situ, kita bisa ketikkan apa saja di situ, atau mungkin menyapa teman-teman, kita bisa di situ. Kemudian ada classwork. Kita coba ada apa di classwork.
Nah, di dalam classwork ada tugas atau perintah yang harus kita kerjakan. Biasanya di dalam classwork ini ada daftar hadir. Kemudian ada juga materi pembelajaran. Kemudian ada juga tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada di sini ada people, warga kelas. Ini bisa dibuka. Baru saja kita bergabung, maka belum ada siswa kecuali kita sendiri. Kita tidak akan terbaca dan kita tidak bisa membaca nama kita di dalam kelas, namun bisa membaca isi kelasnya. Di situ ada teachers atau guru. Nah, bagaimana untuk mengumpulkan tugas nanti? Kita masuk lagi di classwork. Kita buka, kemudian tugasnya dibuka. Nah, di bawah ada untuk mengirimkan tugas. Biasanya tugas berbentuk file ya. Jadi filenya nanti disimpan. Setelah dibuat, tugasnya dibuat, kemudian dalam bentuk file, filenya disimpan. Kemudian pilih di sini ada add work. Pilih add work. Kemudian kalau bentuknya file, tinggal pilih upload file. Kalau tugasnya berupa foto atau filenya berupa foto, tinggal pilih foto. Tinggal dipilih saja. Misalnya kita pilih salah satu foto. Misalnya foto kita ya. Tunggu sampai proses selesai. Kalau sudah, tinggal pilih tune in. Kemudian pilih submit, resubmit. Maka akan proses terkirim. Tinggal menunggu koreksi dari pengajar atau guru. Barangkali nanti akan diberikan nilai, mungkin koreksi atau pesan yang harus kita baca bersama-sama sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, itu tadi kita bergabung dengan Google Classroom ya. Nah, sekarang tadi menggunakan HP. Sekarang satu lagi, bagaimana kalau kita bergabung menggunakan laptop atau menggunakan komputer? Yuk kita simak bersama-sama. Oke. Untuk bergabung di Google Classroom, pastikan perangkat sudah terhubung dengan jaringan internet dengan menggunakan kuota yang memadai dan mencukupi. Kecepatan pun pastikan juga stabil. Kalau sudah terpenuhi semuanya, kita siapkan akun yang sudah ada. Sebagai contoh saja, kita buka menggunakan akun atau email belajar TIK. Seperti ini. Kalau kita cek di pojok kanan atas sebagai identitas akun, akan muncul identitas belajar TIK. Di sini juga demikian, belajar TIK untuk nama pemilik akunnya, kemudian emailnya adalah belajar TIK 2020-21. Nah, ada baiknya karena nanti kita pergunakan untuk memasuki kelas, bergabung di kelas berhubungan dengan pembelajaran, pastikan nama yang muncul di sini adalah nama pemilik akun sesuai dengan nama siswanya, sesuai dengan akte kelahiran yang berlaku, sehingga memudahkan untuk pengolahan nilai. Nah, pertanyaannya bagaimana jika akun yang dipergunakan adalah nama orang tua, karena siswa di bawah usia 13 tahun belum diizinkan memiliki akun. Meskipun diizinkan, masih menggunakan akun anak-anak namun dengan segala macam keterbatasan.
maka boleh menggunakan akun orang tua dengan catatan nama akunnya, nama pemilik akunnya dirubah menjadi nama siswa. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk pada kelompok Google aplikasi, kemudian pilih akun, kemudian pilih info pribadi. Di sini ada nama. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya tertulis, kalau ejaannya bahasa Inggris tulis name, pilih yang ada di sini. Kemudian pada ganti nama, ketik nama depannya. Misalnya saya ketik nama saya sendiri ya, Rudi Mulyanto, atau nama depan atau Nia Rudi, kemudian nama belakangnya misalnya Mulyanto. Kalau sudah, klik simpan. Ada informasi mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan. Barangkali perlu proses dan kita harus sabar. Yang pasti nama sudah dalam proses pergantian. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk masuk pada Google Classroom. Kembali tampilan awal, belajar kita buka dan kita maximize biar tampilannya lebih sempurna. Akunnya kita gunakan ini. Nah, ini sudah ganti ternyata ya. Muncul nama Rudi Mulyanto. Nama emailnya adalah belajar2021@gmail.com. Oke, kita coba masuk ke kelas. Caranya pilih pada Google aplikasi, kemudian pilih Classroom. Nah, karena kita belum pernah memasuki kelas sama sekali, maka kita diminta untuk memilih pada ikon pojok kanan atas yang berbentuk plus. Kita buka, di sini ada dua, gabung kelas atau buat kelas. Karena kita akan bergabung, maka pilih gabung ke kelas. Pada dalam bahasa Inggris, isinya adalah join to class. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal mengisikan kode kelas. Disarankan ada catatan di situ, mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode kelas di sini. Nah, untuk semester 1 ini nanti agak sedikit mudah dibanding dari semester 2. Nanti akan saya berikan kepada masing-masing siswa kode kelas sesuai dengan kelasnya. Sebagai contoh saja, ini ada kode kelas dari kelas trial. Kelas trial ini sebagai contoh aja, uji coba di bentuk classroomnya seperti ini. Kelasnya trial, kodenya adalah M, kemudian 4, W, A, 2, dan K. Kita akan masuk di kelas ini dengan cara menggunakan kode ini. Nah, kode ini biasanya akan saya bagikan bisa lewat email maupun lewat via grup. Nanti tinggal di copy saja agar pasti tidak berulang-ulang yang menimbulkan kesalahan. Klik copy. Kalau perlu dicatat boleh. Kemudian kalau sudah dimasukkan pada kolom kode kelas, klik paste. Nah, kode kelas sudah masuk. Ketika kode kelas belum masuk, saya ulang. Gabung di sini masih berwarna abu-abu. Kalau kelas kita masukkan, klik kanan kemudian paste, maka gabung akan berubah menjadi warna biru. Kemudian tinggal klik gabung. Tunggu saat sampai proses kita bergabung selesai. Nah, di sini kita sudah bergabung di Google Classroom. Kita bisa cek pada anggota. Nah, di sini ada anggotanya 2, Rudi Mulyanto semua ya. Nah, mana yang tadi tidak ada fotonya, harusnya B. Nah, untuk kita yang sudah bisa masuk ke dalam Google Classroom, tidak akan bisa melihat nama kita. Ingat, jadi nanti tidak usah bingung ketika masuk di Google Classroom, nama saya kok tidak ada. Tidak usah khawatir.
Ingat bahwa kita sudah masuk kelas dengan membuktikan kita bisa melihat teman-teman kita di dalam kelas. Jadi kalau kita sudah masuk ke Google Classroom bisa melihat teman-teman atau anggota kelas, maka kita sudah masuk di dalam kelas. Nah, sebagai contoh aja di sini terisi 2 siswa, tapi di sini munculnya 3. Siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah kita sendiri, pemilik akun yang membuka. Oke ya, sudah tidak kesulitan. Nah, untuk berikutnya kita tinggal melihat apa saja yang ada di dalam Google Classroom atau dalam kelas kita. 1. Forum. Ini biasanya berisikan kita bisa melakukan diskusi bersama di sini, tukar informasi apapun, nanti akan terbaca oleh semua anggota kelas. Dan nanti untuk melihat tugas-tugasnya pilih di tugas kelas. Nah, saya ada di sini ya, nanti akan untuk mengirim tugas atau mengerjakan tugas, buka menu tugas. Nanti akan muncul biasanya ada materi, ada daftar hadir, kemudian ada tugas-tugas yang lain. Kemudian kita tinggal membuka tugas apa yang akan kita kerjakan. Ketika tugas selesai dikerjakan, tugas harus diserahkan atau dikirimkan. Caranya, tugas biasanya dalam bentuk file, kita simpan dalam bentuk file, kemudian dikirimkan. Cara mengirimkannya, pilih tambah atau buat, tambahkan, kemudian pilih file yang pernah disimpan atau tugas yang telah disimpan, kemudian pilih upload, pilih browse. Nah, kita cari tugasnya tadi di mana. Misalnya kita udah dapat tugas mengirimkan foto, misalnya tinggal diklik ini saja. Foto kita klik, kemudian open. Tunggu proses upload sampai dengan tuntas. Nah, kalau sudah, tinggal diserahkan. Ketika Anda siap mengirim semua file untuk tugas ini, ingat untuk menyerahkan. Ada pesan dari Google ya, klik aja mengerti, kemudian serahkan. Oke, maka tugas kita sudah terkirim ke guru sebagai pengajar pada pembelajaran ini. Atau boleh juga tambahkan komentar pribadi. Saya telah mengirim tugas, klik send. Nah, itu dia bagaimana cara kita mengirimkan tugas dan sekaligus memasuki Google Classroom. Dilanjutkan dengan pengiriman tugas. Tinggal tunggu respon dari pengajarnya untuk mendapatkan umpan balik, mungkin sudah dinilai atau barangkali ada koreksi. Silakan, ada notifikasi dari guru melalui Google Classroom, sering-sering untuk dibuka. Nah, itu tadi ya caranya. Nanti boleh kamu ulang. Sekarang Pak Rudi akan bagikan kode Classroom-nya kepada kalian semua. Silakan buka emailnya, Google kode Classroom, dan linknya sudah Pak Rudi kirim ke kalian semua. Silakan dibuka. Ada 2 ya. Kalian boleh menggunakan link. Kalau kalian menggunakan link, tinggal klik linknya aja. Kalau kalian menggunakan kode, gunakan buka Classroom-nya, kemudian masukkan kodenya sesuai dengan kode ke kelasnya masing-masing. Oke ya. Nah, kalau sudah, tugas sekarang untuk kalian hari pertama TIK ada tugas untuk semua kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau kalian sudah membuka Classroom, silakan ketik di situ salam kepada teman-temannya, ketik dan perkenalkan diri kalian semua dengan menyebutkan nama lengkap, nomor absen dan kelas. Jangan lupa ada di situ ada lampiran atau attachment. Berikan foto kalian. Fotonya apa? Bebas. Mulai kamu bermain, foto keluarga, waktu traveling. Tapi ingat, untuk saat ini jangan traveling dulu dan jangan kemana-mana dulu ya. Nah, itu tugasnya. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendampingi putra putrinya, mohon izin untuk dan minta tolong
putra putri selalu didampingi saat menggunakan gadget atau menggunakan perangkat digital. Oke ya, silakan dikerjakan. Saya tunggu tugasnya 1 minggu ke depan. Oh ya, untuk jadwal 3 menyusul nanti saya berikan lewat WA Group. Spesial untuk Bapak Ibu wali murid yang ingin bertanya tentang pembelajaran TIK, silakan bisa bertanya melalui WA Group, jangan melalui chat pribadi. Karena apa? Kemungkinan chat pribadi tertumpuk dengan chat yang lain sehingga lupa dan tidak terbaca. Oke, selamat belajar untuk kalian semua, dan kepada Bapak Ibu yang mendampingi putra putrinya, selamat mendampinginya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Jaga kesehatan baik-baik, terapkan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.